ingin jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini melihat temannya yang ada di kiri dan kanannya. Yang ada di kiri bisa lihat atas. Oke. Nah, saya ingin bertanya, apakah kita yang ada di tempat ini berasal dari daerah yang sama atau daerah yang berbeda-beda? Beda. Oke. Saya yakin dan percaya bahwa kita yang ada di tempat ini, yang ada di ruangan ini berasal dari daerah yang berbeda-beda. Nah, tentunya daerah kita itu memiliki ciri khas masing-masing, baik itu dari segi budaya, kebiasaan, sukunya beda, kebiasaannya beda, sama sifat dan karakternya pasti berbeda-beda. Nah, dari perbedaan tersebut kita dapat membandingkan bahwa ternyata daerah yang satu ternyata seperti ini dan daerah saya seperti ini. Jadi melalui perbedaan itu kita dapat belajar lebih lagi sesuatu yang tentunya belum pernah kita tahu. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama, yaitu dalam Kejadian 25 ayat yang ke-19 sampai yang ke-34. Kita akan sama-sama membuka Kejadian 25 ayat 19 sampai ayat yang ke-34. Sudah menemukan? Amin. Oke. Dengan kasih Kristus, Saudara Marong yang akan membacakan ayat 19 sampai ayat yang ke-34. Kejadian 25 ayat 19 sampai ayat yang ke-34. Oke, judul perikop Esau dan Yakub. Inilah riwayat Quran Ishak, anak Abraham. Abraham peranakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari padang Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan dia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Ayub. Yakub maaf. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakkan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Oke. Kita semua pasti yang ada di tempat ini sudah tidak asing lagi dengan cerita tentang Esau dan Yakub. Bahkan mungkin di antara kita ada yang sudah hafal mati tentang cerita ini. Nah, tema kita pada pagi hari ini ialah belajar dari perbedaan. Nah, pertanyaannya bagi kita semua saat ini ialah bagaimana cara kita belajar dari perbedaan itu?
Ada beberapa hal yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu adalah menyadari keajaiban Tuhan. Itu bisa kita lihat dalam ayat yang ke-21 sampai yang ke-25. Nah, dari kisah ini dapat dilihat bahwa Ishak sangat menantikan suatu keajaiban yang dari Tuhan dalam kehidupan keluarganya. Ishak berdoa kepada Tuhan agar dia diberikan anak karena istrinya mandul dan tidak dapat melahirkan anak bagi mereka. Nah, di situ ketika Ishak berdoa, keajaiban Tuhan terjadi, di mana di dalam 21 ayat yang ke-21b itu dikatakan bahwa Tuhan mengabulkan doa Ishak, yaitu Tuhan memberikan anak atau memberikan kesempatan kepada Ribka untuk mengandung. Nah, tapi permasalahan lagi terjadi di dalam ayat yang ke-22 sampai yang ke-25, di mana anak-anak yang dikandung oleh Ribka saling bertolak-tolakan dalam kandungannya. Nah, pada saat mengalami permasalahan itu atau ketika Ribka melihat, maksudnya itu merasakan ya, kalau misalnya dalam perut itu belum bisa dilihat tapi bisa dirasakan, anak-anaknya bertolak-tolakan dalam kandungannya. Ia bertanya kepada Tuhan, ia meminta petunjuk kepada Tuhan, meminta petunjuk kepada Tuhan, kenapa anak yang di dalam kandungannya itu bertolak-tolakan. Nah, jawaban Tuhan ada di ayat yang ke-23. Itu kita bisa lihat sendiri. Nanti kita baca, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus bisa membacanya sendiri. Nah, jawaban Tuhan dalam ayat yang ke-23 tersebut sangat luar biasa, karena dikatakan bahwa Ribka sedang mengandung dua anak yang nantinya akan melahirkan suatu suku bangsa yang besar. Jadi dalam kandungan si Ribka itu terdapat dua suku bangsa yang besar. Nah, dalam hal ini Ishak menyadari bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa tanpa keajaiban Tuhan. Jadi ketika istrinya mengandung itu adalah suatu keajaiban dari Tuhan yang dapat Ishak rasakan dalam kehidupannya. Nah, walaupun Tuhan memberikan petunjuk bahwa anak-anak Ishak memiliki perbedaan, tetapi melalui anak-anak itu akan terlahir dua suku bangsa yang besar. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ketika kita melihat dari sisi positifnya, melalui perbedaan kita dapat belajar bahwa banyak hal. Nah, melalui anak-anak Ishak, walaupun sudah terlihat berbeda atau mereka memiliki perbedaan yang tadi dikatakan bertolak-tolak ketika mereka masih di dalam kandungan, tetapi dari mereka akan terlahir dua suku bangsa yang besar. Itu adalah suatu keajaiban yang sangat luar biasa. Nah, kita perlu menyadari bahwa Tuhan dapat melakukan keajaiban besar bagi kehidupan kita, yang akan mengingatkan bahwa perlunya kesadaran akan setiap keajaiban Tuhan bagi kita, termasuk perbedaan. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, karena anak-anak Tuhan, kita itu jangan merasa bahwa aku ingin seperti dia, aku memiliki sifat sama seperti dia atau tingkah laku sama seperti dia. No, kita jangan berpikiran seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan kita itu dengan keajaiban dan keunikan masing-masing. Nah, melalui perbedaan tersebut kita dapat belajar bahwa Tuhan memiliki rencana dan keajaiban yang besar bagi setiap kehidupan kita masing-masing. Nah, saya ingin bersaksi sedikit tentang keajaiban yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan keluarga kami, terkhusus dalam kehidupan mama saya. Jadi ketika saya masih tingkat 1 atau lebih tepatnya itu semester 2, kurang lebih 1 sampai 2 tahun yang lalu, mama saya mengalami sakit yang parah. Kenapa saya katakan parah? Karena mama saya untuk bangun duduk saja, mama saya sudah tidak bisa. Nah, seiring berjalannya waktu, kemudian dengan penyakit mama saya yang parah itu, keajaiban Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mama saya. Mama saya boleh sehat kembali hingga sampai saat ini, itu semua karena keajaiban yang berasal dari Tuhan.
Nah, di sini saya menyadari bahwa Tuhan melakukan keajaiban di dalam kehidupan setiap orang itu dengan cara yang berbeda-beda. Oleh sebab itu kita harus menyadari bahwa Tuhan akan melakukan keajaiban di dalam kehidupan kita dalam waktu yang berbeda atau situasi yang berbeda sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Oke. Poin yang kedua yaitu adalah saling menerima satu sama lain. Nah, di kisah ini juga kita dapat melihat bahwa Esau dan Yakub itu memiliki perbedaan yang sangat mencolok, baik itu dari fisik yang Esau memiliki bulu yang tebal di sekujur tubuhnya, kemudian dari hobi juga berbeda. Yakub yang suka berdiam di kemah, sedangkan Esau yang suka berburu itu juga memiliki hobi yang berbeda. Nah, dari perbedaan ini kita semakin mengerti atau memperjelas biasa kalimat yang sering kita dengar, kembar belum tentu sama. Nah, yang dimaksud di sini adalah meskipun memiliki wajah yang sama, belum tentu anak kembar itu memiliki sifat karakter yang sama. Jadi pasti ada yang akan membedakan mereka. Nah, Esau dan Yakub mengajarkan kepada kita bahwa dalam satu keluarga pun, entah itu anak dan ibu atau saudara-saudara, memiliki perbedaan yang akan membedakan mereka. Nah, saya memiliki gambaran kayak gini. Kita di sini dari anak-anak asrama itu pasti berasal dari latar belakang daerah yang berbeda-beda, seperti yang saya katakan tadi, pasti akan memiliki perbedaan suku, kebiasaan, sifat, dan karakter pasti. Nah, ada yang berasal dari karakternya kasar, ada yang lembut, bahkan ada yang lembut sekali. Seperti contoh Medan adalah orang yang memiliki sifat lembut. Bahkan ketika dia berbicara, itu saking lembutnya, orang yang di sampingnya itu hampir tidak mendengarkan apa yang dikatakannya. Nah, itu adalah suatu perbedaan. Nah, bagaimana cara kita bisa hidup rukun di tempat ini? Yaitu dengan cara saling menerima satu sama lain. Nah, jadi kesimpulan khotbah kita pada pagi hari ini ialah mari kita sama-sama belajar dari perbedaan yang kita miliki, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, bagaimana cara kita dapat belajar dari perbedaan itu? Yang pertama dengan cara menyadari keajaiban Tuhan, dan yang kedua yaitu saling menerima satu sama lain. Dari sinilah biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi pegangan bagi kita, bahwa kita manusia memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Hendaknya kita belajar dari perbedaan itu untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi.